Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap sehat dan juga tetap semangat belajar. Hari ini Bu Ida akan menjelaskan atau mengulangi tepatnya materi FPP dan KPK yang sudah pernah kalian dapat di kelas 4 dan 5. Apa itu FPP dan KPK? Untuk apa itu FPP dan KPK? Kalian simak baik-baik ya. Nah, FPP itu kepanjangan dari F-nya itu faktor, P itu persekutuan, B itu terbesar. Sedangkan KPK kepanjangan dari K itu kelipatan, P itu persekutuan, K itu terkecil ya. Kalian sudah ingat? Sekarang perhatikan baik-baik, untuk apa ya FPP dan KPK? Nah, ini ada contoh. Biasanya KPK sama FPP itu digunakan dalam peristiwa sehari-hari. Nah, kalau FPP ciri-cirinya itu biasanya ada sejumlah barang yang dibagikan. Kalau KPK itu ciri-cirinya itu biasanya ada sebuah peristiwa yang dilakukan secara periodik. Nah, misalkan 3 hari sekali, 6 hari sekali, seperti itu. Nah, contoh peristiwanya bagaimana? Ini ada soal cerita. Ini ada Pak RT mendapatkan bantuan sembako untuk dibagikan kepada warganya. Jika Pak RT mendapatkan 10 kg beras dan 25 kg gula, berapa ya banyak warga yang bisa dibagikan sembako dengan jumlah sama rata? Nah, nanti bisa kalian cari memakai FPP. Nah, contoh yang berikutnya, ini ada Ani berenang setiap 3 hari sekali, Ica berenang setiap 6 hari sekali, sedangkan Budi berenang setiap 8 hari sekali. Kapan ya mereka bisa bertemu untuk berenang bersama-sama di kolam renang? Nah, ini nanti bisa kalian cari harinya menggunakan KPK ya. Bagaimana ya cara menghitung KPK? Kalian harus tahu dulu bilangan prima. Kalian simak ya, bilangan prima itu apa? Nah, ini dia bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai faktor 1 dan dirinya sendiri. Contoh, 2 itu faktornya cuma 1 dan 2. 1 dan dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri? Ya 2 ini. Atau hanya ada perkalian 1 kali 2 yang menghasilkan angka 2. Ada lagi enggak ya hasil perkalian yang menghasilkan angka 2? Tidak ada. Hanya 1 kali 2 saja. Makanya 2 disebut bilangan prima. Contoh lagi 3. 3 itu hanya ada perkalian yang bisa menghasilkan 3. Siapa ya 1 kali 3? Nah, ini ya. Makanya 3 disebut bilangan prima. Bilangan prima biasanya itu ganjil, kecuali 2. Nah, 2 ini juga merupakan bilangan prima yang paling kecil. Sekarang kita akan menata atau saya akan memberikan angka secara urut ya, bilangan ganjil. Kecuali yang kedua tadi ya. Nih, 2. Kira-kira ada enggak ya hasil perkalian yang menghasilkan 2? Oh, ada. Berapa? Cuma 1 kali 2 saja. Ada lagi ya? Tidak ada. Makanya 2 disebut bilangan prima. Nah, ini 2 ini adalah bilangan prima yang paling kecil. Sekarang, tadi sudah saya beritahu bahwa bilangan prima itu biasanya ganjil ya, kecuali 2. Ya karena yang terkecil 2, berarti setelah 2, 3. Ada nggak ya perkalian yang menghasilkan 3? Ada. Berapa? Cuma 1 kali 3 saja. Selain itu ada nggak? Tidak ada, makanya 3 disebut bilangan prima. Setelah 3 nggak berapa? Yang ganjil 5. Nah,
Ada nggak ya bilangan yang hasil kalinya menghasilkan 5? Hanya 1 kali 5 saja. Yang lain ada nggak? Tidak ada. Makanya 5 disebut bilangan prima. Yang berikutnya 7 juga seperti itu. Hanya ada perkalian 1 kali 7 saja. Makanya 7 disebut bilangan prima. Angka ganjil berikutnya. Nah, 9. Sekarang kita cek. 9 itu prima apa? Bukan ya. Kita cari hasil perkalian yang menghasilkan 9. Apa saja? 1 kali 9. Ada nggak ya perkalian yang menghasilkan angka 9 selain 1 kali 9? Oh, ada. Berapa? 3 kali 3 juga menghasilkan 9. Berarti karena ada perkalian selain 1 kali 9, maka 9 bukan bilangan prima. Atau 9 bisa dibagi selain 1 dan 9. Berapa? 3. 9 kan bisa dibagi 3. Makanya 9 bukan termasuk bilangan prima ya. Karena faktornya tidak hanya 1 dan 9, tapi ada 3 juga. Nah, karena ada perkalian yang menghasilkan 9 selain 1 kali 9. Berapa? 3 kali 3. Makanya 9 bukan termasuk bilangan prima. Selanjutnya 11, prima atau bukan? Nah, prima. Kenapa? Karena hanya ada 1 kali 11 saja yang bisa menghasilkan 11. Berikutnya 13, prima bukan? Prima, karena hanya ada perkalian 1 kali 13 yang bisa menghasilkan 13. 15, prima bukan? Kita cek. Ada nggak ya perkalian yang menghasilkan 15 selain 1 kali 15? Oh, ada. Berapa? 3 kali 5. Nah, kalau ada berarti 15 bukan termasuk bilangan prima. Karena dia mempunyai faktor 1, 15, dan juga 3 sama 5. Berarti 15 bukan termasuk bilangan prima ya. Nah, sekarang 17 prima bukan? Iya, prima karena hanya ada perkalian 1 kali 17 yang bisa menghasilkan 17 ya. Paham dari sini? Nanti bisa kalian cek 17 dan seterusnya, 19 dan seterusnya ya.